warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Sepuslah 5 Kecamatan Kedunggajan, Bapak Ibu Guru Sepuslah 5 yang pada pagi hari ini bersenang-senang, cukup bersemangat karena pada pagi hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan outbound. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini membawa kita penuh rasa bahagia. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah rangkaian acara tadi outbound sudah kita laksanakan, maka yang kedua adalah kegiatan diseminasi pelatihan inovasi pembelajaran mendalam melalui integrasi STEM dan numerasi bagi guru SD. Ini merupakan oleh-oleh dari Bu Felinda ketika kegiatan BIMTEK atau workshop di Malang. Jadi mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kegiatan diseminasi dilaksanakan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan langsung kepada Bu Felinda. Mungkin Bapak Ibu sudah terima materinya lewat WA Group. Silakan bisa dicek di grup Puslah 5. Silakan bisa dicek sambil lalu Bu Felinda menjelaskan, sambil lalu jangan lihat materinya di situ. Karena kita tidak menampilkan slide, kita tidak bawa proyektor, jadi lihatnya lewat HP. Monggo. Untuk waktu kami serahkan semuanya ke Bu Felinda. Monggo. Terima kasih Pak Yoyo atas sambutannya yang pertama. Yang selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang mendiseminasikan apa yang telah saya peroleh dari hasil BIMTEK yang saya lakukan di Batu selama 5 hari. Namun pada hari ini saya ringkas agar tidak terlalu lama, mungkin butuh waktu 1 jam dengan kegiatan yang proyek akan dilakukan oleh Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Sepuslah 5 Kecamatan Kedunggajan, dan yang saya hormati dan banggakan rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru, operator dari Puslah 5 yang sangat saya hormati. Langsung saja saya akan memaparkan tentang diseminasi pelatihan inovasi pembelajaran mendalam melalui integrasi STEM dan numerasi bagi guru SD. Bapak Ibu, saya yakin 80% guru yang berada di sini sudah mendapatkan materi tentang pembelajaran mendalam sebelumnya. Dari pembelajaran mendalam ini pasti Bapak Ibu sudah mendapatkan apa itu pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana pembelajaran dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Dalam pembelajaran mendalam ini ada beberapa poin atau lingkaran-lingkaran kecil yang berada dalam pembelajaran mendalam ini. Lingkaran yang pertama biasanya kita sebut dengan dimensi profil lulusan. Pada dimensi profil lulusan ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua kewargaan, ketiga kreativitas, keempat penalaran kritis, kelima kolaborasi, kemandirian, dan kesehatan dan komunikasi. Ini adalah poin penting dalam pembelajaran yang harus kita tekankan dalam pembelajaran agar mendapatkan dimensi profil lulusan yang baik kelak saat anak-anak lulus sekolah.
Selanjutnya, setelah lingkaran kecil tersebut ada lingkaran yang melingkarinya, yaitu disebut dengan prinsip pembelajaran. Pada prinsip pembelajaran ini memiliki poin yaitu berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Nah, pada hari ini nanti saat Bapak Ibu melakukan proyek, Bapak Ibu akan menyadari berapa pentingnya pembelajaran mendalam ini, sehingga nanti pasti akan menemukan apa saja dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran, dan juga pengalaman belajar. Nanti pasti akan menemukannya saat Bapak Ibu berkolaborasi bersama teman satu sekolahnya dalam pembuatan proyek. Selanjutnya yaitu kerangka pembelajaran STEM itu. STEM itu adalah tadi sudah disebutkan oleh Bu Naning. STEM itu adalah dari kata S-nya itu science, STEM itu teknologi, E itu engineering, yang terakhir itu matematik. Atau matematik itu kita bisa menggabungkan dengan numerasi. Tapi sebelumnya, apakah Bapak Ibu bersependapat apakah matematika itu sama dengan numerasi? Sama apa tidak? Pak Yoyo, sama apa tidak Pak Yoyo? Tidak. Menurut Bu Eka, apa perbedaan dari matematika dengan numerasi? Numerasi itu di perhitungan yang dilakukan dalam tekniknya Mas Hendari. Ya, benar. Yang matematika itu mungkin Bapak Ibu sudah mempelajari tentang literasi numerasi, sedangkan kalau numerasi sendiri, karena ini ditekankan kepada numerasi itu adalah tentang matematika yang langsung bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan kalau matematika itu adalah teori matematika tentang berhitung, sedangkan numerasi sendiri itu langsung kehidupan nyata. Kenapa harus anak-anak sekarang harus bisa numerasi? Karena dalam konteks nyatanya mereka akan bersinggungan langsung dengan matematika itu. Makanya agar anak-anak tidak bingung, biasanya Bapak Ibu sendiri juga kadang bingung kalau ada soal cerita terkait matematika, pasti bingungnya ini nanti pakai FPB, apa KPK, pakai ini pakai pembagian, atau pakai pasti akan berpikir seperti itu. Oleh dari sebab itu, karena dulu dari zaman saya SD tidak ada penekanan langsung tentang numerasi, maka hingga dewasa akan mengalami kebingungan pada diri kita untuk menerapkan apa itu matematika tersendiri dalam kehidupan nyata. Makanya sekarang gencar-gencarnya pemerintah itu menerapkan pembelajaran literasi dan numerasi dalam pembelajaran di SD sebagai dasar pengetahuannya nanti di kehidupan di masyarakat. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya punya proyek tentang mengintegrasikan pembelajaran mendalam bersama STEM dan model numerasi ini. Saya akan menyiapkan bahan. Di sini ada bahan yang terdiri dari 2 sedotan, 1 botol, ada 2 tusuk sate, terus ada 4 tutup botol, ada karet 3, dan ada balon. Nanti masing-masing sekolah mengerjakan proyek yaitu membuat mobil-mobilan yang menggerakkannya yaitu balon. Nanti pada pengerjaan ini duduk bersama dengan teman satu sekolahnya, dan nanti hasil dari proyek ini akan dilombakan. Nanti mobil yang paling cepat itu akan menjadi juaranya, seperti itu. Mungkin bisa langsung dilakukan proyeknya Pak Yoyo ya. Ya, berkelompok dengan lembaganya masing-masing. Enggak bisa ditentukan karena itu membutuhkan kolaborasi dalam
Kandhane kok kesenggol. Kok ngomong segede aku. Pikir apa? Nek kok ngomong. Rek, iki paling telu lokan ngono rek. Tutorialnya bisa melihat di YouTube. Nanti sambil melakukan proyeknya akan ada LK yang harus diisi dan nanti dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Setelah mempresentasikan baru nanti akan melakukan lomba tentang kecepatan mobil yang telah dibuatnya. Bahan sama, belum tentu hasil dan prosesnya itu sama setiap kelompoknya. Monggo bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sedoyo. Di sini saya dari SD Negeri Sektor Sari 2 akan membacakan hasil dari diskusi kelompok proyek pembuatan mobil-mobil. Untuk pembelajaran dalam yang pertama terkait dengan dimensi produk belajar Pancasila apa saja yang diidentifikasi adalah Bapak Ibu guru maksud proyek tersebut. Yang pertama ada kreativitas, sebuah kolaborasi, penalaran kritis dan komunikasi. Kedua, pembelajaran terkait dengan selama pelaksanaan proyek tersebut. Kita mengambil semua prinsip pembelajaran karena dapat refleksi selama proses pembelajaran yang dilakukan. Jadi dari proses belajar kesadaran akan dan juga menggunakan. Terus untuk pengalaman belajar apa yang dapat dilakukan melalui pelaksanaan proyek tersebut? Yang pertama, dari kelompok kami dapat memahami cara pembuatan mobil-mobilan dari bahan yang dapat disediakan. Terus kita dapat mengaplikasikan semua bahannya dan merefleksi hasil kerja dengan cara melakukan perubahan. Terus untuk aktivitas step dan operasi, yang pertama amati apa yang terjadi ketika udara dilepaskan dari balon. Mobil bergerak ke arah berlawanan dari keluarnya balon udara dalam balon. Terus kecepatan mobil menurut sangat cepat saya. Terus mengapa mobil bisa bergerak karena adanya tekanan udara dari balon. Terkait dengan teknologi dan penggunaan alat yang kami gunakan ada bukti dan korek api. Alat
2. Selanjutnya Sawarang Kulon 1. Saya mewakili SD Sawarang Kulon 1. Setelah bekerja sama mengerjakan dan berdiskusi, kami bisa mendapatkan hasil dari kerjasama kami. Untuk pembelajaran mendalam, dimensi profil manusia apa saja yang diidentifikasi oleh Bapak Ibu guru melaksanakan proses tersebut. Jadi dimensinya pengenalan kritis, kreatif dan bergotong royong. Nomor 2, prinsip-prinsip pembelajaran bahan yang akan direfleksi selama pelaksanaan proyek tersebut. Jadi kita menemukan mindful atau berkesadaran, joyful atau menggembirakan, meaningful atau bermakna. Untuk pengalaman belajarnya, saya dengan teman-teman mendapatkan satu pembelajaran berpikir kritis dan kreativitas. Kritis, pemirsa memang baik. Untuk aktivitas demonstrasinya, mobil bergerak ke arah depan dan berlawanan arah dengan udara yang dihasilkan oleh balon. Kecepatan mobil menurut saya cepat, karena tergantung dari udara yang ada di balon tersebut. Dan mengapa mobil bergerak? Karena adanya pelepasan energi dari udara dari balon. Untuk teknologi penggunaan alat, kami menggunakan botol plastik sebagai bodi mobil-mobilan, tutup botol sebagai roda, balon sebagai tempat udara, tusuk sate sebagai as roda, sedotan, tempat as roda dan penyangga balon, karet sebagai rem. Untuk engineering, setelah peristiwa pertama, saya mendapatkan satu kekurangan roda mobil agar lebih besar untuk mendapatkan kecepatan yang lebih. Jadi setelah kita dicoba untuk menambah kecepatan itu kita menambahkan atau roda lebih besar. Untuk simulasi mobil jalan dan kecepatan, percobaan pertama dengan jarak tempuh 1 meter, waktu tempuh 5 detik. Perhitungan kecepatan 0,2 detik. Untuk percobaan kedua 2 meter, waktu tempuh 10 detik. Percobaan ketiga 2,5 meter, kami mencatat 13 detik. Demikian presentasi dari kelompok kami SD Sawarang Kulon 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama saya mencoba berusaha telah terjadi itu. Sekarang hasil yang kami lakukan setelah dilaksanakan dari pengambilan dan aktivitas karya dan hasil itu berat dengan kita. Ada pesan yang lain. Ya, ini kami gambar saya sangat bisa mempresentasikan hasil saya tadi. Pembelajaran dalam pertama dimensi profil pelajaran apa saja yang saya identifikasi setelah dapat ibu guru akan tersebut. Siap dari mana? Yang depan ya, mana batang goyang, saling mengolah bahu dalam berbagai aktivitas basic. Yang kedua kita guru yang bisa satu kelompok ambilnya akibat antara tipis, jadi bisa jangan angka ya, bisa yang bisa itu bahasa kedua. Jadi buat yang harus kreatif, kreatif yang lebih tinggi ya. Kita sikap kreatif aja bisa kita lakukan. Yang kedua prinsip-prinsip belajar apa yang telah dilakukan selama pelaksanaan tersebut. Yang pertama yaitu berkesadaran, kedua bermakna, yang ketiga menggembirakan dan yang ketiga pengalaman baca apa yang berhasil dimunculkan melalui pelaksanaan tersebut. Yang pertama itu memahami, ada yang dilakukan, mengaplikasikan, yang ketiga merefleksikan. B. Aktivitas dan memorisasi. Masanya ya, lewatan. Nanti apa yang terjadi ketika udara dilepaskan dari balon? Tuliskan pertanyaan ini. Pertama, A. Mobil bergerak ke arah depan. Jelas depan bergerak ke mobil. Orangnya ke depan ini di depan. Kalau ini berlalu. Yang kedua, B. Kecepatan mobil menurutmu cepat, sedang atau lambat. Biasanya tadi segera kasih lagi lagi belum tidak. Itu sudah bisa. Nah, maka lambat, lambat. Karena pada cepat sedang. Yang C, mengapa mobil bergerak? Ya karena tadi balon udara yang diisi dipandang itu. Yang kedua teknologi penggunaan alat, contoh botol plastik dengan yang untuk mobil, untuk botol yang untuk mobil, sebutan kaki roda dan sumbu balon. Kaki untuk jangka kaki roda dalam tenaga penggerak mobil. Rem juga untuk meningkatkan letakkan cepat. Karet untuk mengikat sumbu balon pada bagian mobil. Yang ketiga engineering, desain dan perbaiki. Setelah pertama, apa yang ingin kamu perbaiki? Mobil berjalan dengan baik, kami berbagi jarak, ingin memperbaiki jarak
dan ketika berjumpa itu barangkali akan ada coba dan yang resmi akhirnya lagi inspirasi lalu yang keempat matematika generasi mengukur jarak dan kecepatan ini sudah berhasil tidak bicara untuk mencari jarak di atas kecepatan lalu waktu Jokowi akan begitu selalu tahap 1 jarak tempuh meter ya 0,1 meter tapi tempuh 1 detik perhitungan kecepatannya 0,1 meter per second dan kecepatan kedua 2 meter itu tempuh 3 detik artinya 0,4 meter per second rata-rata 1,02 itu jarak waktu tempuh ya perhitungan kecepatan 0,2 saja yang boleh saya lagi sebelumnya dari kita berikan berikutnya percobaannya kita coba oleh kita harus selalu untuk inovasi jangan lupa untuk memakai barang-barang yang kita berikan yang berapa sampai saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi yang isi saya, jadi yang datang Pak Guru, Bapak Guru. Pembelajaran mendalam 1. Dimensi profil pelajar Pancasila. Apa saja identifikasi setelah Bapak Ibu melaksanakan proyek tersebut. 1. Untuk jawaban yang pertama ini, kita untuk kreatif dari sampah kita olah menjadi sebuah mainan. Yang kedua kita gotong royong bersama teman-teman rekan-rekan guru dari sekolah saya. Nomor 2, pertanyaannya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran apa yang direfleksikan selama pelaksanaan proyek tersebut. Nomor 3, Ini untuk prinsip-prinsip pembelajaran yang saya dapati, ini daya dorong dari balon untuk mendorong roda yang ada pada botol tersebut. yang ketiga, pengalaman belajar apa yang berhasil dimunculkan melalui pelaksanaan proyek tersebut. Nomor 3. Yang berhasil kita munculkan untuk kita untuk berpikir kritis dan juga kreatif dari penggunaan sampah botol mineral dijadikan mainan. Berikutnya untuk yang B, aktivitas tim dan berhasil 1. Skill atau pengamatan. Pertanyaan yang A, mobil bergerak ke arah berlawanan akan tetapi Jadi jawaban mobil yang bergerak ke arah mana itu berlawanan arah pembuangan udara. Yang B, kecepatan mobil menurut kami itu sedang karena tergantung timing dari roda juga udara. Yang tiga, mengapa mobil bisa bergerak? Karena adanya gaya dorong dari udara pada sedotan dari udara. berikutnya yang kedua, teknologi penggunaan alat. Jadi beberapa alat yang digunakan yaitu dan fungsinya nomor 2. Itu botol itu sebagai ban dan juga penyambung antara sedotan dan balon digunakan untuk tenaga dari gaya dorong udara, botol sebagai badan mobil, sedotan untuk saluran pembuangan udara akibat tekanan dari balon, dan 2 tusuk sate itu untuk penyambung antar ban. Yang terakhir gunting untuk memotong, kemudian lem untuk merekatkan antar bahan. Yang ketiga, setelah uji coba pertama, apa yang ingin kamu perbaiki agar mobil berjalan lebih jauh? Perbaikan kinerja pada ban mobil balon karena dari awal itu posisinya agak miring. Yang terakhir, ini mengenai percobaan pertama, jarak yang ditempuh oleh pergerakan mobil tadi yang saya amati yaitu 2,5 meter. Untuk waktu yang ditempuh 4 detik, lebih cepat dari segi kendaraan tadi. Terus hari mas perjalanan kecepatan 0,1 meter per detik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya tim bandara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Moni dari Sementara akan menyampaikan hasil dari proyek yang kita kerjakan bersama-sama. Di sini untuk yang pelajaran mendalam, dimensi profil pelajar Pancasila apa saja yang teridentifikasi setelah Bapak Ibu melaksanakan proyek tersebut. Di sini yang kita dapat itu anak itu bisa mandiri, bisa kreatif, dan bergotong royong untuk mengerjakan hal tersebut dan juga mempunyai pikiran yang kreatif. Yang kedua, prinsip-prinsip pembelajaran apa yang teraplikasikan selama pelaksanaan proyek tersebut berpusat pada peserta didik, jadi mereka melakukan sendiri, berpikir kritis, kemudian PBL, contextual learning, berkesadaran, bermakna, serta kolaboratif. Yang ketiga, pengalaman belajar apa yang berhasil dimunculkan dari proyek tersebut? Mengalami proses juga secara langsung, learning by doing, memahami konsep energi gaya, yang berada itu, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, permasalahan dari mobil yang dibuat, jelas ada permasalahan karena dari awal sampai akhir tidak sempurna. Kemudian aktivitas sistem, STEAM, dan inovasi. Amati apa yang terjadi ketika udara dibebaskan dari balon. Mobil bergerak ke arah depan, ya, berlawanan dengan arah angin dan sebagainya. Jadi kecepatan mobil, alhamdulillah sedang, karena dipertimbangkan dengan motor saya lebih cepat motor saya. Yang C, mengapa mobil bisa bergerak? Karena ada, ya, baik, bentar.
karena adanya gaya dorong dari udara yang dikeluarkan di balon. Dan menurut saya balon semakin besar, maka kecepatan dan jarak tempuh akan semakin jauh. Teknologi dan alat botol sebagai bodi dari mobil. Tergantung botolnya bisa kecil, bisa besar. Bisa botol galon aqua bisa, dan merah bisa. Sedotan lidi sebagai poros roda, balon sebagai sumber energi udara. Tubuh botol digunakan sebagai roda. Lem tembak digunakan untuk pekat, bisa karet tapi lebih bagus lem. Engineering, mendesain dan memperbaiki. Uji coba pertama, apa yang ingin kamu perbaiki agar mobil berjalan lebih jauh? Udara yang ditiup harus besar, jadi balonnya itu harus lingkarnya itu besar ya. Kalau lingkarnya sedikit, maka kecepatannya sama, akan sedikit. Kalau balonnya besar, insya Allah kecepatannya sangat besar, lebih besar lagi. Makanya pilih yang besar aja. Sedotan lebih pendek, jadi kalau sedotan dari udara itu panjang, maka akan mempengaruhi kecepatan di udara yang luar. Jadi di matematiknya, operasi mengukur jarak dan kecepatan. Di sini yang percobaan pertama kita jarak tempuhnya itu 0. Kenapa? Ada kesalahan di selangnya, ya di sebenarnya. Jadi yang kedua, setelah kita perbaiki, kita cari dengan kamu dari dunia. Yang kedua, jaraknya itu 4 meter. Waktu tempuh 6 detik. Pendudukan kecepatan meter per sekon 0,6 meter per sekon. Demikian yang bisa saya perwakilan dari Bandara. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk Dinas Bandara. Untuk selanjutnya yaitu sesi lomba antar SD yang dinilai 1, 2, 3. Jadi juara satunya dari SD Bandara 2 sama kita. Siap? Kapan? Oke, siap. 3, 2, 1. Balapan. Siap? 3, 2, 1. La 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 la. Jatuh kepada SDN Bandara. Untuk juara keempat jatuh pada SDN Sawarang Kulana. Juara ketiga diraih oleh SDN